Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, rakyat di negara ini tidak harus berterusan bergantung kepada nasi sebagai sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Hai, siapa sangka tanaman yang dulunya dianggap makanan orang kampung ini sekarang jadi rebutan di meja makan orang Eropa. Singkong guys, iya singkong. Makanan sejuta umat di Asia dan Afrika ini sekarang lagi naik daun di benua biru. Kok bisa ya? Sebelum kalian mikir ini cuma tren makanan iseng, yuk kita ulik kenapa singkong mendadak jadi bintang di Eropa. Ceritanya lebih seru dari yang kalian kira loh. Singkong si anak desa yang tangguh. Singkong itu tanaman yang humble banget, nggak perlu banyak air, bisa tumbuh di tanah tandus, dan nggak manja kayak gandum atau kentang. Tapi justru karena ketangguhannya, singkong jadi penyelamat pangan di banyak negara tropis. Indonesia sendiri termasuk produsen singkong yang terbesar di dunia loh. Eropa mulai lirik singkong. Ceritanya dimulai dari tren makanan gluten free. Di Eropa, makin banyak orang yang menghindari gluten karena alasan kesehatan. Dan singkong muncul kayak pahlawan super. Tepung singkong itu bebas gluten, tapi teksturnya mirip tepung terigu. Bisa buat roti, kue, bahkan pasta. Hasilnya makin banyak chef dan food vlogger di Eropa yang eksperimen pakai singkong. Tapi tunggu, ini bukan soal makanan sehat. Ada hal lain yang bikin singkong makin dilirik, yaitu perubahan iklim. Di saat iklim makin gak menentu, banyak tanaman pangan yang susah tumbuh. Tapi singkong, dia tahan banting, gak butuh banyak pupuk, gak gampang mati. Cocok banget buat era krisis iklim kayak sekarang. Eropa yang biasanya ngandelin gandum mulai mikir ulang. Mereka butuh alternatif dan ternyata jawabannya bisa datang dari tropis. Dari tape ke gourmet. Nah, kalian mesti mikir, emangnya singkong bisa disulap jadi makanan fancy? Oh, bisa banget. Chef-chef dunia sekarang bikin menu berbasis singkong. Ada yang dibikin dari pasta vegan, roti lapis sehat, sampai dessert masuk majalah kuliner internasional. Bahkan ada produk-produk berbasis singkong yang sekarang diekspor dari Asia dan Afrika ke Eropa. Dari tepung, keripik, sampai buat bubble tea. Tapi ada tantangannya. Walaupun singkong lagi naik daun, bukan berarti semuanya mulus. Ada tantangannya, terutama dari sisi produksi dan ekspor. Petani di negara kita masih banyak yang memakai cara tradisional. Akses ke pasar global belum tentu semua dapat, padahal peluangnya gede banget. Dan satu hal yang perlu diwaspadai, jangan sampai singkong jadi rebutan di pasar luar, tapi petani lokal nggak merasakan manfaatnya. Singkong punya potensi global. Makanan, tapi juga bisa diolah jadi bioetanol, plastik ramah lingkungan, sampai bahan baku industri. Ini baru awal dari perjalanan singkong sebagai komoditas global. Dari ladang kecil di desa, sekarang dia punya peluang besar di panggung dunia. Singkong, si bintang baru. Kalau kalian lihat singkong di pasar, inget deh, dia bukan cuma cemilan sore, tapi calon superstar yang sekarang lagi bikin heboh dapur-dapur Eropa. Siapa tahu kalian traveling ke Paris atau Berlin, kalian bakal nemuin singkong goreng versi makanan-makanan terbaik di restoran-restoran di Eropa. Kalau kalian suka ngebahas hal unik kayak gini, nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kalian akan tahu makanan lokal yang mendunia sampai tren kuliner internasional.
akan kita bahas semuanya di sini. See you di video selanjutnya. Terima kasih.